Halo semua, selamat datang di channel video ini. Saat ini kita bisa melihat cukup banyak tempat penyedia isi angin nitrogen atau mungkin bisa dibilang sudah menjamur. Dan sering juga kita mendengar atau melihat tulisan yang menyebut berbagai kelebihannya. Karena itu, saya pun ingin mengulas hal-hal yang menurut saya perlu kita ketahui manfaat real dari gas nitrogen pada ban mobil kita. Secara umum, udara yang ada di sekitar kita ini sudah mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gabungan CO2, uap air, dan gas-gas lainnya. Yang ada di dalam ban juga sama, komposisinya sama, hanya saja dengan tekanan yang lebih besar, lebih tinggi. Jadi kandungan nitrogen dalam ban ini sebenarnya sudah dominan, sebesar 78%. Adapun nitrogen untuk isi ban itu sebenarnya bukan pula 100%. Dan itu yang diklaim punya kelebihan dibanding angin biasa yang hanya mengandung 78% nitrogen. Secara teori ya, gas nitrogen kadar tinggi itu punya sifat-sifat khusus sehingga dipakai pada ban balap Formula One. Tapi kalau sekiranya diisi untuk ban mobil kita seperti ini, apa kita bisa merasakan manfaatnya? Misal, ban jadi lebih ringan, begitu secara teori molekul nitrogen murni memang lebih ringan dibanding molekul udara biasa. Tapi berapa besar pengaruhnya pada ban kita? Ada juga yang klaim ban akan terasa lebih empuk. Saya belum kebayang ban terasa empuk itu kayak apa, kayak kasur empuk atau kayak apa gitu. Ada lagi klaim tekanan ban akan lebih stabil. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada hari ini kita ingin melakukan tes angin nitrogen itu. Kita akan mengadakan 3 tes terhadap gas nitrogen itu. Pertama, kita akan membandingkan berat ban yang diisi angin biasa dengan berat ban yang diisi angin nitrogen. Ini ban yang kita isi dengan angin biasa dengan tekanan 34 PSI. Kita akan timbang di sini. Kita gunakan timbangan ini ya. Kita gunakan timbangan biasa, timbangan rumahan, timbangan badan yang menghitung kilogram, satu desimal. Berarti 1 desimal itu ekuivalen dengan 100 gram. Kira-kira seperti itu. Saya akan timbang langsung aja begini. Oke, di sini beratnya 27,2. Oke, jadi berat ban ini adalah 27 kilo 200 gram. Kita akan isi ban ini dengan gas nitrogen dan kemudian kita akan lakukan tes yang sama. Kita akan timbang kembali menggunakan timbangan ini. Ini sekarang di vakum. Jadi ban sebelumnya di vakum dulu ya. Iya. Kempot banget. Bannya jadi kempot nih, karena ini di vakum. Ini sekarang mulai ngisi. Nah, ini mulai ngisi tuh. Oke, teman-teman, ini tadi sudah kita isi dengan angin nitrogen dengan pressure yang sama, 34 PSI. Kita akan bandingkan sekarang. Sama teman-teman, 27,2. Beratnya ternyata sama ya. Kalau kita timbang dengan timbangan badan ini ternyata beratnya sama saja gitu. Tadi angin biasa beratnya 27,2 dan kita pakai angin nitrogen juga sama gitu loh. Jadi apa sih sebenarnya ceritanya mengenai angin ini? Katanya lebih ringan, ternyata ketika kita timbang sama saja. Jadi begini, secara teori memang gas nitrogen itu yang punya konsentrasi tinggi lebih ringan dibanding udara biasa. Itu memang benar. Hanya saja untuk dibandingkan dalam konteks kita untuk mengisi angin ban seperti ini, itu tidak bisa dideteksi oleh kita punya timbangan saat ini. Seperti itu. Kita bisa lakukan itu di laboratorium menggunakan timbangan khusus yang desimalnya banyak, mungkin 0,00 sekian-sekian gram seperti itu. Barulah kita bisa mendeteksi
selisih beratnya. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa angin nitrogen itu membuat ban lebih ringan, ya apa yang kita sudah lihat di sini itu tidak seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan lakukan tes kedua pada gas nitrogen untuk memastikan klaim bahwa gas nitrogen itu bisa membuat ban mobil lebih empuk. Untuk itu kita akan pakai bola basket ini. Kita mulai dengan udara biasa, yang ini sudah kita isi dengan tekanan 8 PSI. Sekarang kita akan tes tinggi pantulan bola basket ini. Saya sudah siapkan kamera terpisah di situ. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat tinggi pantulan yang akan diukur dengan meteran kita tempel di dinding di sini. Ya, bolanya mentok di ketinggian 150 cm. Oke, ini adalah bola basket yang sudah diisi gas nitrogen dengan tekanan yang sama dengan sebelumnya, yaitu 8 PSI. Nah, sekilas saya tidak merasakan ada perbedaan dari bola basket ini, tidak juga membuat bola basket ini lebih empuk seperti yang yang diinfokan banyak orang. Tapi nggak ada salahnya kita coba akan melakukan tes yang sama. Kita akan pantulkan, kita lihat tinggi pantulannya. Ternyata angka meterannya tidak terlihat, tapi menurut saya kita cukup jelas melihat tidak ada perbedaan tinggi pantulan bola. Artinya angin nitrogen tidak membuat bola lebih empuk. Logikanya, bila lebih empuk maka pastilah pantulan bola akan berbeda tinggi pantulnya. Faktanya kan tidak. Saya notice angle kamera justru membuat ketinggian bola jatuh terlihat berbeda tinggi. Sebenarnya tingginya sama sih. Tapi supaya kita bisa lebih puas, saya akan coba tes lagi setelah angle kameranya kita perbaiki. Hasilnya sama saja, tidak ada perbedaan tinggi pantulan bola. Kesimpulan, isi angin nitrogen tidak membuat bola ataupun ban bisa lebih empuk. Kalaupun sekiranya berasa begitu setelah isi angin nitrogen, itu pasti karena alat ukur masing-masing tempat isian angin ban itu berbeda kalibrasi. Itu wajar, bisa karena beda merek atau usia pakai. Dan faktanya kami memang melihat itu terjadi. Tekanan ban yang diukur di bengkel ban bisa beda dengan alat ukur kami. Baiknya kita punya alat ukur sendiri sehingga bisa mendapat tekanan ban dengan kalibrasi yang selalu sama. Oke, selanjutnya kita akan tes ketiga, membandingkan perbedaan tekanan ban setelah perjalanan jauh antara ban isi nitrogen dan ban dengan udara biasa. Ini di vakum ya? Oke teman-teman, kita akan melakukan tes yang ketiga. Ban sebelah kiri kita isi angin nitrogen dengan tekanan 31 PSI ya, menurut ukuran di sini. Ban sebelah kanan kita isi angin biasa dengan tekanan yang sama, sebesar 31 PSI. Nah, sekarang kita akan berjalan di tol, akan menempuh jarak sekitar 50 km dan kita akan melihat nanti perbedaan tekanan masing-masing dari ban yang diisi angin nitrogen dan ban yang diisi angin biasa. Lakukan perubahan pada hari libur nasional untuk peringatan Maulid Nabi. Oh iya, tadinya? Oke teman-teman, waktu kita saya rasa cukup ideal saat ini. Kondisi matahari cukup panas dan terik. Jadi saya yakin akan terjadi kenaikan temperatur ban yang signifikan. Sehingga kita harap
ada kenaikan pada tekanan ban. Tadi kita berencana ingin menempuh 50 km, ternyata kita menempuh 111 km. Karena kebetulan kita ada di sekitar tol dalam kota, jadi nggak ada tempat istirahat. Akhirnya bablas dari Bintaro ke arah utara, terus sekarang kita kembali ke Bintaro. Nah, kita akan coba cek tekanan masing-masing ban ini dengan menggunakan pressure gauge yang kita punya ini. Ini adalah ban yang diisi dengan nitrogen. Pressure awal adalah 31. Sekarang kita cek dengan pressure gauge ini. Oh, sorry. Oke. 32. Ulangi. Oke. 32 ya. Ban yang diisi nitrogen ini pressure-nya dari 31 menjadi 32 PSI. Oke, sekarang kita cek ban sebelah kanan. Tekanan awal ban ini adalah 31 PSI sama dengan ban yang sebelah kiri. Sekarang kita cek. Sekali lagi deh. Oke, tekanannya naik jadi 32 ya. Gitu. Jadi dari tekanan awal 31 kemudian naik 1 menjadi 1 PSI menjadi 32. Jadi kenaikannya sama. Ban yang diisi dengan tekanan angin biasa dan ban yang diisi dengan tekanan angin dari nitrogen. Setelah kita melewati 100 km, 111 km, tekanannya naik masing-masing 1 PSI. Kedua ban menunjukkan adanya kenaikan tekanan angin. Logika umum, kenaikan tekanan ban sebenarnya sangat wajar karena selama perjalanan ban menerima panas atau menyerap panas dari aspal atau gesekan dengan jalan. Panas itu membuat gas yang ada di dalam ban memuai dan membuat efek tekanan ban meningkat. Kalau kita tadi lihat dari 3 tes yang ada, tidak ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan ban diisi nitrogen maupun diisi udara biasa. Lalu kenapa ban nitrogen ini dipakai di Formula One ataupun di pesawat komersil? Kalau menurut saya, kalau di Formula One lebih karena itu bisa mungkin berpengaruh pada catatan kecepatan mobil tersebut gitu. Kemudian karena memang Formula One bannya mengalami kondisi ekstrim dan memang bekerja pada kondisi yang panas. Adapun untuk yang dipakai pada pesawat komersil, karena halnya sama, karena ban juga mengalami kondisi ekstrim khususnya pada saat pendaratan. Seperti itu. Tapi menurut saya kalau dipakai pada kendaraan kita seperti ini, rasanya tidak terlalu banyak berdampak gitu. Ya, seperti kita tadi sudah lihat pada 3 eksperimen yang sudah kita lakukan. Secara prinsip, kami tidak menolak ataupun mendukung isi angin nitrogen. Kami hanya ingin menunjukkan performa real angin nitrogen pada ban mobil kita. Saya yakin teman-teman bisa membuat kesimpulan sendiri-sendiri jenis angin ban yang cocok untuk mobil masing-masing yang tentunya disesuaikan dengan budget dan kantong masing-masing. Semoga eksperimen kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa.